let it bang, bang. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah siang hari ini sudah hadir para narasumber dan baik host maupun co-hostnya yang kemarin sudah kita sebar, sudah kita umumkan di media sosial bahwa siang hari ini kita coba ngobrolin soal tradisi, di mana beberapa banyak tradisi atau kebudayaan atau budaya yang dilakukan di wilayah kita yang sifatnya banyak sifatnya mengumpulkan banyak orang, kali ini terasa hilang, dalam arti terasa hilang atau kemudian karena aturan dan lainnya harus ditiadakan. Seperti biasa sebelum saya sampaikan, karena kebetulan alhamdulillah Mas Uha Basari sudah hadir, ini perlu saya sampaikan bahwa ngopi kemisan atau ngobrol inspiratif setiap hari Kamis kali ini, setiap hari Kamis di kedai kopi ini selalu berupaya dilakukan setiap minggu. Meskipun beberapa kali, mohon maaf kalau kemudian minggu kemarinnya terisi, minggu kemarin libur, bukan berarti kemudian ngopi kemisan hilang. Kita tetap akan mencoba konsisten, mencoba istiqomah agar diskusi-diskusi seperti sekarang ini masih terjadikan di Kabupaten Tegal. Ini alhamdulillah sudah episode ke-48, artinya berarti kira-kira sebenarnya kalau tidak ada libur, kita baru libur 2 hari ya Mas Samsul ya? Kita baru libur dua kali. Jadi kalau dihitung berarti ya sebenarnya sudah 50 minggu kita. 50 minggu kita adakan diskusi setiap hari Kamis di kedai kopi. Meskipun di sini tidak hanya hari Kamis, hari Selasa juga adanya ngopi santri, ngolah pikir bareng santri dengan kajian kitab. Kalau setiap hari Jumat kita ada namanya kopi hukum, konsultasi pintar hukum. Jadi kedai ini diharapkan menjadi selain silaturahim, ngopi bersama, tapi ada manfaat pengetahuan. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kita merasakan betul beberapa tradisi yang ada di sekitar kita itu. Yang paling sering kita lihat adalah tradisi mantenan, mantenan Jawa, mantenan mana, yang kemudian kalau biasanya tradisi yang begitu itu pasti akan mengundang banyak orang karena ada tradisi-tradisi yang dilakukan. Tapi pandemi yang sampai 1 tahun lebih mau 2 tahun ini ternyata nggak bisa untuk dilakukan karena harus protokol kesehatan. Nah, alhamdulillah sudah hadir Mbak Susan dari Ketua Bumi Budaya Nawacita, dan Pak Inang yang ini sudah hat-trick yang kedua kira-kira gitu. Kalau mau hat-trick kan 3 kali, tapi sudah berkali-kali alhamdulillah masih menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya untuk datang di kedai kopi dalam ngopi kemisan. Karena waktu juga sudah melewati 1 jam, maka kita mulai saja. Dan kepada Mas Samsul dan Kesengkek mohon hadir ke depan sebagai pemandu untuk diskusi ini. Mas Uha, Mas Samsul ini selain dikenal dulu ketua KMP, sekarang ketua MEI, dia salah satu kandidat doktor muda. Mantap, sukses. Makanya YouTube-nya namanya Dosen Pergerakan, agar dosennya selalu bergerak. Tidak hanya masyarakat, tapi dosen juga selalu bergerak. Hari ini kita live streaming ada di Dosen Pergerakan, ada di Kesengkek TV, ada di media sosial Nyongkopi 2020, nanti relay ada di YouTube-nya Nyongkopi 2020. Jadi
ini pasti akan tersebar paling tidak meskipun ini sedikit pengunjung gitu, tapi diskusi ini kalau kita lakukan agar bisa diterima di masyarakat keluarga. Rame sedikit tidak menjadi soal buat kita, tapi yang penting adalah kebermanfaatan. Nah, karena itu kepada Mas Samsul untuk bisa memandu ngopi kumisan kali ini, silakan. Yo oke Kisen kek hari ini pakai batik Mas Badar. Yang orang paham menyesuaikan Mas Inang karo Mbak Susan. Apa karena saya ini jadi salah satu pengelola Slawi United sehingga dia tampil keren gitu. Ya, Mimin sih gak bisa ngomong batik gitu. ini sebuah kecelakaan yang diinginkan. Kecelakaan yang diinginkan. Kecelakaan biasanya musibah ya. Ini kecelakaan yang diinginkan. Iya. Sebenarnya tadi saya ingin tampil menyesuaikan diri dengan narasumber kita yang hadir, ada Pak Mas Inang, ada Mbak Susan. Iya. Sampai Susan ya. Nah, ya benar. Pengen tampil istilahnya jadi wong istilah kayak seniman lah kalau ya. Tapi ternyata Iya. nembe pan mangkat Iya. sing sekolahan gue. Oh, maksudnya sampai jadi komite sekolah jadi orang Kan di komite, anak keributan kaitannya gak PPD apa? Oh iya. Makanya saya sudah ke sana. Otomatis dong ini menemani sekolah nanggone Iya benar. Nah, ini kecelakaan ini ya Iya. yang diinginkan. Iya. Tapi karena kecelakaan saya tampil necis, Iya. rapi dengan batik kaya bersahabat. Ya, kamu mengingatkan saya Ki. Apa gue? Mengingatkan yang pada sampean pernah jadi lurah. Terus sama-sama jadi. Ya orang termasuk Mas Ore Mas. Nah, kalau itu Iya. kalau itu kecelakaan yang tidak diinginkan. Iya. Karena bentuknya adalah sebuah Kegagalan. bukan kegagalan, Kewen. keberhasilan yang ditunda sejauh lagi gitu. Iya. Berarti keberhasilan yang ditunda, makanya sabar ya Mas Urip ya. Bukan orang jadi desa, kepala desa ya bukan jadi bupati. Ada perkara sabar yang mesti belajar Mas. Perkara sabar yang mesti paling belajar. Lah iya benar. Sebab apa? Nyong wingi ketemu karo tukang beca. Iya. Ki wong awit sing esuk awit awan nganti bengi Iya. becake ora enggak penumpang itu pakai deh. Iya. Optimis ya. Takoni. Iya. Oh, ternyata kita harus belajar sabar dari Om Tuang Wah, beca. karena apa? Saking sabar nunggu penumpang orang ini, akhirnya tumpang deh. Iya. Bener. Iya. Kayak wes Apa? rasa kedawan-dawan ya. Mana sih protes soalnya? Itu kayak soal bro. Kayak mana waktunya Mbak Susah. Iya, kita punya satu biasa. hal yang kita impikan bahwa ada expert, ada orang ahli yang kemudian bisa masuk. Kalau Mas Inang bosen orang sih, orang bosen ya kayak Mas Inang. Harus dengerai. Dengerai sih. Harus dengerai itu bosen nih. Kalau nggak sekali ngomong. Tapi sekali ngomong. Ilmu kamu udah daging kamu. Iya betul. Apalagi ada pakai Atmo yang hari ini ada jam 9. Ini juga Siang hari. reuni. Reoni bener. Ternyata Iya. Mas Inang karo Mbak Susan. Oh iya. Wih, Iya. ketemu nang Tegal. Oh, cerita nostalgia orang ya kayak cerita waktu SMA apa waktu Cakwire loh. Orang ya, yang mau Tulik kene. Nah, pertanyaannya adalah Iya. ini buat si suami. Iya. Ini kutukan apa doanya terkabul? Doanya terkabul. Ayo, selapin sama. Iku wis malam pertama beo diskusi kan. Ini bentuk dari kutukan tadi. Mau maju gitu. Oke, kita langsung ke pada Mas Idang. Waktu dan tempat kamu silakan. Tepuk tangan untuk Mas Idang yang keras-kerasnya. Wah, Ini Mas Idang ya kan nak kembali batik kan. Ngorot ya. Jadi Mas Fatur enda ngopi kemisan jadinya akhirnya kamu. Oh iya tetap. Kaos ngopi kemisan seragam ya. Alma mater.
Oke, untuk selanjutnya Mbak Susan, pada beliau tempat dan waktu kami persilakan tepuk tangan yang sekeras-kerasnya untuk Mbak Susan. Bang Eda, Bang Anak, Terserah. Mas Samsul. Mas Sedang di sini, Mas Sedang. Sedang di sini. Gini, Bang. Ya. Sini. Timbang. Kita tetap prokes ya. Oke, prokes gitu. Pakai masker, jaga Iya. jarak dan sebagainya. Pasti, karena ini bagian dari salah satu mendukung programnya pemerintah. Tapi kayaknya komplit ini para expert di ngopi nyong kopi ini. Ada beberapa kayak Mas Bambang Bakit juga hadir ini. Oh, iya. Ada Ini Mas Rojik, ada Mas Rojik, ada yang Pak Budayon kita, ada Polis juga. ada mahasiswa juga Ada ini. mahasiswa ini dari GMI, dari PMI, ada yang lain. GMI. Yang lain ya. Ya, tamu kehormatan kita Mas Polis. Oke, siap-siap Ki. Masih kita santai dan nunggu kopinya hadir, Mas Awing. Kita ngomong soal tradisi ya beberapa dalam konteks Undang-Undang Kebudayaan nomor 17 tahun 2013 Mas Sidang ya. Nomor 5 tahun 2017. Iya, kamu terong 17. Oke, Mas Sidang, ada beberapa rumah besar kebudayaan, 10 rumah besar kebudayaan. Salah satunya adalah undang-undang ngomong soal tradisi. Berarti anggap kita mau patuh terhadap undang-undang, jangan-jangan aslinya tradisi harus menjadi satu hal yang harus kita bicarakan, harus kita seriusi, kira-kira begitu. Nah, salah satu yang harus kita temui Ki, soal bagaimana tradisi ini bagian dari sesuatu yang bisa menjadi ruh kita. Ruh berarti apa Ki? Nyawa Ki. Ya. Ruh peradaban, angin peradaban lah tradisi di dalam sebuah negara, di dalam sebuah wilayah, maka sebetulnya kita nggak bisa kemudian kita bisa bilang bahwa peradaban ini tidak punya ruh, kira-kira begitu. Betul sekali. Nah, ini harus kemudian menjadi catatan bukan hanya masyarakat tapi pemerintah, kira-kira begitu. Nah, hari ini di tengah pandemi seperti ini kita punya keprihatinan ada beberapa tradisi yang bagi kita sudah bertahun-tahun, puluh-puluh tahun, ratusan tahun mungkin barangkali menjadi sebuah satu kebiasaan atau tradisi dalam konteks hari ini. Bukan hanya bukan hanya 1 tahun tradisi itu saja, tapi memang seluruh tradisi. Betul. Bukan hanya beberapa tradisi, memang hampir semua tradisi yang kita punya ini karena dengan hadirnya pandemi menjadi sebuah apa jenenge? Apa sih Ki? Sing apa ya Ki? Primen ya. Kue rasane kue pan orang dilakoni ya primen dilakoni ke primen. Karena ada beberapa kali tradisi kita juga tradisi yang butuh kerumunan, kira-kira begitu. Sehingga kita harus pintar-pintar. Kata beberapa pakar mengatakan kalau di tengah pandemi kita nggak bisa beradaptasi, maka kita akan kalah atau tergilas dari zaman. Mas Inang, tradisi di tengah pandemi ini dalam beberapa ini sebetulnya hal yang harus kita lakukan itu seperti apa Mas Inang? Sehingga tradisi ini tetap lestari, tradisi ini sesuatu yang kita lakukan itu tetap hidup dan sebagainya, tapi kemudian kita juga tidak melanggar aturan, kira-kira begitu. Monggo Mas Inang. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini satu kebahagiaan pertama buat saya sebenarnya karena ketemu sahabat lama. Tapi kudunya kamu bahasa Sunda kira. Karena Arif bahasa Sunda mau ngene bingung ya. roaming kok. Jadi ini Mbak Susan ini kawan lama yang saya juga nggak ngebayangin ternyata dapat orang Tegal. Ini satu kutukan atau satu doa yang terkabul. Jadi ini Mbak Susan lama kita aktif juga. Iya. Di Bandung sebenarnya karena saya kuliah di Bandung dan punya lembaga swadaya masyarakat dan Mbak Susan salah satu juga relawan yang aktif juga di lembaga kita di Yayasan Sidikara waktu itu dan akhirnya terus beraktivitas ya karena saya studinya antropologi ya akhirnya concern ke kebudayaan. Nah, ternyata Mbak Susan juga punya
concern dan trah darah biru dari Menak. Kalau orang Sunda nyebutnya Menak. Jadi itu darah biru. Dari memang lingkungannya memang sudah lingkungan tradisi budaya yang cukup lama sebenarnya di uri-uri. Kalau di sini nyebutnya uri-uri, kalau di Sunda ya nyebutnya aku jadi lupa saya. Jadi melestarikan nilai-nilai budaya. Nah, tadi kalau konteks saya sudah menulis makalah dan alhamdulillah Mas Fatur udah memuat ini tulisan saya di Radar Tegal. Ini menjadi bahan. Jadi para pengunjung Nyongkopi dan juga teman-teman yang ikut live streaming, jangan lupa beli Radar Tegal. Karena ada topik yang kita bahas hari ini, yaitu masyarakat kehilangan tradisi. Jadi tadi kaitannya sama pandemi, memang kita nggak bisa tidak bisa membohongi bahwa ternyata banyak tradisi yang akhirnya disabotase oleh corona. Sabotase. Apa tidak diberangus? Nah, ini dilalah pelaku sabotasenya ini makhluk gaib ya, makhluk kecil yang virus namanya. Tapi kemudian kita seakan-akan tidak berdaya menghadapi makhluk kecil itu yang ternyata akhirnya merusak seluruh kebiasaan masyarakat, termasuk menghilangkan tradisi sebenarnya. Nah, ini yang patut kita sayangkan. Kenapa sih tradisi yang menurut saya mungkin bisa jadi solusi ya, tradisi bisa jadi solusi atas persoalan pandemi ini, tapi kok malah tidak bisa kita lakukan gitu. Ya ibaratnya nang Eropa bebas nonton bal ya. Gimana kita melihat gegap gempitanya di televisi? Bisa deh nang Indonesia malah jadi kapiran ya gitu loh. Ini susah ngomongnya Jawa, kayak kudu nana subtitle Langsung buka Google ya. Iya. Tahu aja nih. Iya. Gitu. Jadi itulah ya kita bicara fakta bahwa memang banyak tradisi yang akhirnya tidak bisa kita selenggarakan gitu. Terutama yang berkaitan dengan keyakinan masyarakat, atau malah mungkin itu tradisi yang seharusnya bisa jadi solusi atas situasi pandemi atau krisis yang Sebenarnya bisa jadi solusi. Bisa jadi solusi. Ya ini mau cerita Mas Atmo juga cerita. Sing obat pandemi sing paling kudu dilawan adalah runtek. Runtek itu runtek apa? Panik buying. Jadi Ketakutan itu sendiri ya. yang berlebihan itu ini yang harus diobati. Nah, tradisi itu mampu menetralisir atau menentramkan kepanikan sebenarnya. Tapi itu nggak pernah kita lakukan gitu sebenarnya. Itu sebagai pengantar dulu lah. Siap. Tepuk tangan dulu buat Mas Inan. Kata kunci tradisi hilang atau tradisi menjadi solusi. Nah, ini penting. Ini pertentangan berarti. Bisa menjadi sebuah solusi atau justru menjadi atau hilang. Iya. Nah, ini harus kita tanyakan sama Mas Susan ini. Mas Susan, kira-kira sebetulnya penting dalam konteks tradisi hari ini di tengah pandemi itu memang harus seperti apa, Mbak Susan? Misalnya kita coba untuk mengkomparasikan di Jawa Barat misalnya. Jawa Barat juga kaya sekali dengan tradisi-tradisi dan sebagainya. Kita contoh misalnya begini saja deh. Kita punya satu tradisi pengobatan yang ala Nusantara kira-kira begitu. Nah, ini kemudian menjadi satu prioritas kira sebetulnya apa kita tetap terpacu di vaksin dan sebagainya. Itu salah satu contoh ya. Tapi bahwa kemudian tradisi saya sih menariknya adalah tradisi ya bukan hilang tapi menjadi solusi ya. Ini gimana ini maksudnya tradisi menjadi bisa solusi? nggak itu menjadi sebuah solusi? Atau justru kemudian tradisi yang kita kenal sebagai tradisi yang rutinitas, seremonial justru akan kemudian di tengah pandemi ini justru akan
menggemukkan atau mewabahkan pandemi yang ada, kira-kira begitu. Sehingga ya ini hipotesa yang menurut saya juga harus kita diskusikan ini. Monggo Mas Susan, monggo. Ya. Baik, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sapa dengan Sampurasun. Rampes. Luar biasa sekali dan betul-betul sangat di luar ekspektasi saya nih berada di Tegal. Kejutan pertama saya berada di Tegal, menikah dengan orang Tegal. Bertemu. Jangan dengarkan omongan orang. Jangan dengarkan kalau itu apes dan sebagainya. Soalnya aku sih ngomong apes bahasa. Ya, terus terang saya mendapatkan kado terindah dalam kehidupan saya, mendapatkan suami orang Tegal. Minimal bojone mengakui, meskipun orang lain tidak. Ditambah lagi ketemu sama, kalau saya dari dulu manggilnya Akang, karena saya pikir orang Bandung, orang Sunda. Face-nya mirip orang Sunda face-nya. Iya, dan saya baru tahu kalau beliau ini orang Tegal. Jadi awal saya dengan Kang Inang ini sudah cukup lama, karena kebetulan profesi saya juga advokat. Terus banyak membantu juga kawan-kawan dalam hal penguatan kapasitas dan masyarakat ya seperti itu. Nah, untuk kelompok-kelompok marginal, dan itu pula lah yang mempertemukan kami. Makanya kenapa saya langsung senang, karena ada kawan seperjuangan di sini. Ada kawan seperjuangan, dan ditambah lagi juga saya berbangga juga ketika berada di Tegal ini, bahwa Tegal ini ternyata juga memiliki histori dengan bahasa Galuh Purba. Nah, ini juga perlu menjadi Galuh Purba. Baru dengar atau? Kalau tadi ini baru dengar. Makanya perlu di hari ini mau sepuluh karena tapi ngenek karena ini di depan publik, ini saya baru dengar. Mohon disimpulkan itu. Apa itu Galuh Purba? Ya, itu salah satu kerajaan. Sebelum kerajaan Galuh Kawali yang ada di Ciamis, Galuh itu Kawali berada di sini. Di Galuh Purba. Jadi ketika berbicara ini saya memaknai bahwa ini tidak kebetulan ketika saya ada di Tegal. Ini ada salah satu yang memang harus dibuka dan diangkat dan sekaligus dilestarikan. Ternyata tua Tegal itu ya. Iya. Purba, Galuh Purba itu semua. Ada Galuh Purba di sini. Tapak-tapak sejarahnya juga kemarin ini awal saya ketemu sama Kang Inang pun, karena ketika saya tahu bahwa di sini ada Galuh Purba, tentu ada tapak-tapak sejarah. Dan ini juga menjadi PR kita bersama untuk bisa menginventarisir tapak-tapak sejarahnya, karena memang juga diatur di dalam Undang-Undang Pemajuan Budaya dalam hal perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatannya. Seperti itu. Nah, tapi itu nanti ada bagian Kang Inang itu. Ada porsinya Kang Inang itu kalau buat cerita mengenai. Nah, ini harus menjadi sebuah perhatian khusus untuk masyarakat Tegal, khususnya di Kabupaten Tegal. Ya, jangankan orang saja memandang Kabupaten Tegal istimewa. Masa masyarakat Kabupaten Tegalnya sendiri tidak memandang itu menjadi istimewa? Seperti itu. Tadi menanggapi apa yang disampaikan mengenai pandemi nih, saya di awal juga membaca tradisi. Masih adakah tradisi di masa pandemi ini? Pertanyaan kan seperti itu. Itu ya halus. Iya, ini bahasa sindiran atau bahasa sarkasme atau bahasa bahasa lukasnya pandemi memberangus budaya itu aja. Oh iya. Ini jawabannya tinggal bahasa provokasi atau bahasa romantisme atau melankolis atau bahasa solusi. Ada aktivis mahasiswa, kita harus provokator. Itu senangnya Kang Inang itu.
Ya, artinya ketika berbicara sebuah tradisi dan budaya, ini yang perlu juga dibuka bahwa apa sih itu tradisi, apa sih itu budaya, karena banyak yang terjebak dalam sebuah perspektif berpikir bahwa tradisi itu hanya sebuah kegiatan-kegiatan aktivitas ritual saja. Padahal Kang Inang juga, saya membaca tadi di ininya juga ada sebuah nilai-nilai yang seharusnya menjadi the way of life. Jalan hidup. Iya, harus menjadi pandangan hidup, tidak hanya sebatas tontonan, karena di dalamnya ada tuntunan. Nah itulah, itu pula yang menjadi PR kita bersama untuk bagaimana ini mengangkat sebuah tradisi. Nah berkaitan dengan pandemi, memang ketika ada sebuah kendala dalam sebuah situasi yang memang entah ini situasi yang terkondisikan atau dikondisikan atau Itu politis. Kita bicara budaya saja. soalnya kok nggak selesai ini prokes gitu kan. Nah ini juga kan perlu menjadi sebuah motivasi. Bahasa kita harus bisa menjadi motivasi bagaimana ini menjadi sebuah semangat untuk bisa mensikapi sebuah situasi, karena budaya itu dinamis sebetulnya, ya kan. Nah ketika berbicara situasi hari ini, kita berbicara bahasa positifnya, ada tradisi yang memang menjadi mau tidak mau menjadi muncul, yaitu tradisi gotong royong. Ini Mau juga tidak mau muncul dengan adanya COVID ini, mau tidak mau. Ini kita merubah frame berpikir dulu bahwa tradisi itu adalah sebuah kegiatan ritual gitu dan sebagainya, seremonial dan sebagainya. Bahwa ada tradisi yang mau tidak mau dalam sebuah situasi hari ini, positifnya yaitu tadi tradisi gotong royong mau tidak mau ini menjadi sebuah kebutuhan dan menjadi sebuah mengingatkan kita kembali bahwa pentingnya tradisi gotong royong dalam sebuah situasi sulit. Bukankah itu memang sudah menjadi ciri dari orang Indonesia yang katanya senang dengan gotong royong dan sebagainya? Betul, karena itu pula lah kenapa itu menjadi sebuah tradisi, kekhasan. Kekhasan ya? Ya, karena gotong royong ini adalah menjadi bagian dari kekhasan bangsa kita. Itu. Bukan hanya sebuah ritual. Bukan hanya, tradisi itu bukan hanya sebuah ritual kegiatan atau mungkin dalam lebih sempit lagi pementasan seni dan sebagainya. Tapi lebih kepada sebuah cara pandang, itu nilai-nilai, ya kan, seperti itu. Karena itu pula lah yang akan menjadi pondasi untuk setiap aktivitas dalam segala situasi. Itu sepertinya yang penting perlu kita perkuat mengenai pengertian dari tradisi itu sendiri. Terus yang keduanya, tadi juga saya sepakat bahwa ketika berbicara situasi pandemi ini ya, dan sebuah spesifikasi keadaan hari ini mau tidak mau diingatkan kembali bahwa ada solusi-solusi pengobatan alternatif, gitu kan, yang memang itu sudah diwariskan oleh leluhur dari secara turun-temurun. Toh kembali lagi ketika berbicara mengenai pandemi, hanya memang harus terlegitimasi dalam vaksin ini ya, kalah promo ini. Padahal pengobatan itu bagian dari tradisi juga ya, yang kita punya gitu ya. Betul, itu juga kan merupakan bagian warisan leluhur. Dan ada sebetulnya ketika berbicara mengenai tujuan berbangsa dan bernegara hari ini dengan konsep Trisaktinya, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, berbahagia secara budaya. Nah itu adalah merupakan juga motivasi bagaimana ketika berbicara apa aja sih budaya itu, berkepribadian seperti apa sih, nah identitas, dan balik lagi kan berarti mempertahankan tradisi seperti itu. Nah khusus karena memang diawali ini sebagai penghangat saja sebagai penghangat ketika kita berbicara dalam sebuah situasi kekhususan COVID ini, pandemi ini, dipungkiri atau tidak bahwa tradisi gotong royong mau tidak mau ini menjadi muncul dan ini diingatkan kembali, itu sisi positifnya, gitu kan? Itu kenapa saya bilang bahwa gotong royong ini menjadi muncul pada saat situasi pandemi ini. Contoh, misalnya di dalam sebuah wilayah, dulu ketika ada yang sakit atau apapun kan itu cuek-cuek ya. Nah, tapi ketika ada situasi pandemi begini, semua saling
Perhatian lah itu. Saling perhatian, Iya. saling kontrol, Iya. ya kan? Saling kontrol, terus ada yang sakit sedikit gitu kan, oh takut covid nih, ayo gitu. Nah itu kan secara tidak kalau di langsung. Jawa Tengah itu ada Jogo Tonggo itu tadi ya. Kocok Jawa Tengah itu Jogo Tonggo. Jaga tonggo ya. Nah, menjaga tetangga karena ada dalam sebuah ancaman, gitu kan? Dalam sebuah ancaman global yang memang bisa terjangkit di siapa saja. Mau tidak mau harus saling jaga kan di situ. Nah, itu juga kan menjadi sebuah dampak positifnya. Sekarang kalau ada orang yang meninggal memang ada dua, paniknya. Wah, itu meninggal karena Covid. Nah, ya kan? Nah, terus yang keduanya batuk sedikit, bersin sedikit. Langsung terdakwa, langsung tersangka. Tetapi di sisi lain, oh gimana caranya ini gak menular, gitu kan? Nah ini juga kan ini menjadi sebuah motivasi untuk bisa saling memperhatikan satu sama lain kan itu, dan gotong royongnya juga bisa terbangun. Dan kekuatan tadi pengobatan herbal juga ini bisa menjadi sebuah alternatif, karena kita juga mendorong untuk swasembada kesehatan ya, Kang Inang, untuk swasembada kesehatan. Dan tadi saya juga pas duduk di sini langsung dikasih minuman ini, wah luar biasa. Wedang wo, ya saya baru pertama kali minum ini, di dalamnya banyak sekali ini unsur-unsurnya. Ya, ini adalah merupakan salah satu kekhasan Tegal yang memang sampai tadi kita berbicara ada apa aja sih di Tegal ini gitu. Selain dari tapak-tapak sejarahnya, ternyata juga tradisi meminum ramuan-ramuan herbal juga ini menjadi sebuah hal yang biasa di sini kan. Ini sebetulnya luar biasa sekali potensi Tegal. Hanya tadi saya juga bertanya, ini bagaimana ini pengembangannya? Wah, semua pada geleng-geleng kepala, nah nggak tahu juga nih ada apa nih. Silahkan dilanjut. Sedikit baik. Oke. Artinya apa? Iya. Yang tadi dibicarakan Pak Susan tadi bahwa ternyata narasi yang mengatakan tadi pandemi memberangus budaya terkalahkan dengan tadi bahwa pandemi juga menimbulkan sebuah tradisi baru gitu loh. Gotong royong melahirkan yang butuh baru, tapi Menghidupkan kembali. memanifestasi, memanifestasikan, menguatkan bahwa gotong royong adalah bagian dari solusi di tengah pandemi kita. Tapi ini juga harus terinformasikan dengan baik. Kadang-kala nanggepi wong Covid kayak kacaranya kayak kabarane kudu diwedeni iki. Karena wafat meninggal mati gara Covid, akhirnya pada mencing kabeh. Itu yang sebetulnya kabur, itu yang kemudian menurut saya juga sudah keluar dari satu tradisi atau cara pandang atau way of life kita terhadap satu kebudayaan. Sebelum saya ke Mbak Susan lagi, ini menarik juga, kata kuncinya adalah bagaimana kita gotong royong atas satu ancaman global. ini provokatif juga sih. Gotong royong kan? Iya. Oh iya, karena kadang-kadang kayak gitu nonton bal nang Eropa bisa kayak nyenengin nemen ya ki, nang kayaknya kumpul bisa kayak diawasi ya Allah Gusti, kita ngiri. Nah ini sebetulnya terus saya bilang bahwa kenapa begitu, karena kita tidak punya satu pertahanan komunal yang 80% masyarakat Indonesia harus vaksin dan sebagainya. Nah ini sebetulnya kita tinggalkan vaksin yang ala legitimate Mas. Vaksin yang dilegitimate, Sinovac dan sebagainya. Mas, di Tegal ini sebetulnya Mas, saya pernah kesama Mas TPH. Di Tegal angger sing anak, kalau ini ngomong bahasa Indonesia lah, kalau yang ada di Tegal ini hidupkan semua, BPJS itu berkurang. Jadi ini kayak gue. Bisa juga bangkrut tuh no. Bisa juga sih orang ngomong BPJS karena masyarakatnya sudah sehat. Kira-kira Mas, di sini ada WKJ, wisata kesehatan jamu. Terus rempah-rempahnya juga luar biasa. Saya pernah dengar Mas Inang bahwa di Tegal, di Kabupaten Tegal itu pusat rempah-rempah. Jalur rempah-rempah Nusantara. Mas coba diceritakan kembali, dan ini bagian dari kita hilangkan dari keberangusan itu menjadi solusi saja, tradisi menjadi solusi, kira-kira begitu. Monggo, walaupun orang kepikiran iya obat tradisional sebetulnya menjadi satu solusi bagi kita kalau itu diterapkan. Kalau itu diterapkan dan ini menjadi kesadaran kolektif, kira-kira begitu. Nah, kebanyakan itu jadi kesadaran. Ya, kalau singkat menjawab bahwa
salah satu sistem pengetahuan tradisional yang kemudian menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat tradisi adalah menjaga kebugaran tubuh dan imunitas tubuh dengan meminum atau mengkonsumsi rempah-rempah yang begitu kaya. Dan Kabupaten Tegal sebenarnya salah satu jalur rempah yang tidak pernah disebut di dalam peta historis perjalanan rempah di Padahal Indonesia. kita punya pelabuhan ya. Iya, dan Tegal punya pelabuhan dan juga pemerintah kabupaten sih sudah berinisiatif membuat pusat sentra wisata kesehatan jambi. Ya. Itu artinya sudah lumayan lah. Cuma tinggal kita revitalisasi, kita aktivasi dan mungkin bisa diviralkan bahwa pusat rempah itu bisa juga kita bangun besar-besaran di Kali Bakung ya. Ya. Karena dulu mungkin pelabuhannya kan di ujung Rusi ya, di daerah sini ya, di dekat-dekat sini. Jadi wilayah dataran tinggi sedikit tuh Kali Bakung itu daerah yang subur untuk tanaman-tanaman rempah gitu. Dan saya kira itu bisa jadi solusi. Bahkan sebenarnya tahun kemarin Menteri Kesehatan itu zaman Terawan itu sudah mengeluarkan 5 ramuan untuk menjaga imunitas. Tapi itu nggak pernah dijadikan satu solusi untuk menghadapi COVID ini. Yang solusinya itu selalu vaksin, yang ikut dalam konspirasi global. Apakah Yang kedua obat-obatan. apakah itu sebagai konspirasi? Iya, iya karena Kapitalisme dan sebagainya iya, atau karena bagaimana di Mas? situ ada unsur ekonomi. Para produsen farmasi itu obat-obat kimia. Padahal Menteri Kesehatannya sudah itu ya. Iya. Jadi ya artinya cara pandang sains modern ini sebenarnya untuk di Indonesia tidak bisa seluruhnya kita terapkan karena kita punya tadi tuntunan yang sudah cukup lama turun temurun. Kenapa nggak kita hidupkan kembali dan kita ajak masyarakat bergotong royong untuk ayo kita menjaga imunitas dengan minum tadi rempah, kunyit, temulawak, jahe gitu kan. Itu bukan barang susah di sini, tapi kalau di Eropa ya jelas susah gitu. Kalau Eropa menggunakan pendekatan sains, kalau kenapa Piala Eropa bisa dilaksanakan dengan gegap gempita, karena mereka sudah menggunakan sains dan teknologinya agak berbeda dengan di Indonesia. Teknologi untuk pandeminya itu berbeda karena kalau di Eropa itu tes untuk COVID itu sudah di rumah-rumah. Jadi begitu di rumah itu ada yang positif, itu langsung saja mereka bisa tes setiap hari gitu. mandiri gitu. Tes mandiri. Karena jadi sudah kayak kalau di Indonesia tes kehamilan gitu. Tes itu di Eropa sudah model begitu. Jadi yang ada di stadion itu ya yang negatif nggak ada COVID gitu. Masing-masing sudah merasa dirinya negatif ya sudah bisa datang ke stadion, ikut main, ikut bersorak-sorak. Nah, tapi ya artinya gini lah, tadi Mbak Susan juga menyampaikan bahwa sebenarnya di dalam tradisi itu bukan sekedar tontonan, tapi ada tuntunan. Nah, maka fungsi dari tradisi itu, kalau yang saya tulis di artikel Radar Tegal ini, fungsi yang pertama adalah kebajikan, tuntunan itu. Ada nilai yang selalu melekat di dalam tradisi yang diajarkan para leluhur. Jadi kalau tadi disebut kebajikan apa sih di dalam soal rempah-rempah ini? Ya kebajikannya, tuntunannya adalah kita memelihara alam, melestarikan alam. Kita mencoba merawat, memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak gitu. Justru untuk kepentingan kemanusiaan. Nah, itu kan disebut dengan kebajikan. Itu fungsi tradisi, itu kebajikan. Nah, fungsi yang kedua tadi, kita ini kan kalah legitimasi nih. Sebenarnya tradisi itu adalah alat legitimasi. Sebenarnya tradisi itu adalah Alat legitimasi, tapi kita nggak berani, pemerintah pun nggak berani mengatakan bahwa katakanlah mengibarkan bendera gitu ya oleh presiden atau bupati, gubernur gitu.
kami punya tradisi sistem pengetahuan pengobatan tradisional gitu misalnya. Kami akan menggunakan pendekatan fitofarmaka kalau dalam bahasa ilmiahnya. Fitofarmaka. Farmasi yang berbahan dasar alam, bukan berbahan dasar kimia. Itu kan ada farmasi yang dasarnya kimia buatan manusia, ada yang dari alam. Jadi zat-zat aktif yang ada di tanaman itu bisa kita gunakan untuk diramu menjadi satu obat yang bisa mengatasi berbagai macam keluhan penyakit gitu. Jadi itu legitimasi kita nggak pernah dipakai itu, tradisi sebagai alat legitimasi. Padahal kalau dipakai, kalau diadu riset, ya luwih dhisik jahe temulawak kok ketimbangannya Iver betul. Iya, dari India itu kan baru kemarin, dan itu juga obat untuk hewan itu sebenarnya asal usulnya. Iya, obat cacing untuk hewan. Tapi kemudian sekarang dipakai untuk mengobati COVID. Tapi ya padahal kita punya kunyit putih kalau untuk COVID ini kunyit putih bisa dipakai untuk pengobatan. Jadi alat legitimasi kita nih, tradisi sebagai alat legitimasi nggak pernah dipakai. Fungsi yang ketiga sebenarnya tadi yang disebut dengan gotong royong itu ciri khas bangsa kita. Tradisi itu ya alat untuk mempersatukan identitas. Nah ini buyar ambyar gara-gara pandemi ini kita nggak menggunakan tradisi sebagai alat identitas, nggak ada yang berani. Kami punya satu kebudayaan Indonesia leluhur yang secara turun-temurun sudah berhasil mengatasi berbagai macam masalah. Gotong royong itu bisa jadi satu solusi, tapi itu enggak. Yang Jogotongo yang konsepnya Jawa Tengah nggak pernah dihubungkan dalam hubungan tradisi leluhur itu. Nah, seharusnya narasinya agak diperluas dalam konteks budaya. Jogotongo adalah warisan leluhur kita, gitu. Sehingga agak menenangkan orang nggak boleh panik kan ngadepin COVID ini. Jadi obat yang pertama memang meredam kepanikan, ketakutan, ajar undak gitu lah. Karena ada tetangga yang siap membantu. Nah, yang terakhir sebenarnya ini adalah khas tradisi wilayah, disebutnya wilayah timur dunia ya. Jadi tradisi itu seringkali buat alat bersembunyi dari serangan. Jadi misalnya ambil contoh gini, misalnya ada sendang mata air dan itu ada pohon besar, supaya mata airnya ini nggak dirusak dan pohon besarnya nggak ditebang, kita bilang anak damyange anak si wit koyo singit, ada penunggunya, ada roh leluhurnya. Padahal ya itu larangan. Nah lalu dibuatlah satu upacara-upacara yang melegitimasi bahwa itu seakan-akan wilayah yang tidak boleh disentuh, dirusak, apalagi dieksploitasi sembarangan. Maka akan lestari, mata air tetap mata air tetap mengalir, pohon rindang tetap tumbuh gitu. Itu adalah seringkali menjadi alat penyelamat terhadap kerusakan-kerusakan lingkungan yang secara brutal dilakukan korporasi. Kalau Mas Samsul senangnya ini korporasi, siapa lagi yang akan merusak? Jadi misalnya gini ya, kalau tadi Serat Rambang itu, jadi ternyata jejak tapak sejarah di Kabupaten Tegal sebagai Galuh Purba ya lebih kalau kita mendiskusikannya kan sebenarnya Tegal Wiwitan itu dari dulu. Nah itu kita bukan tempat pertemuan antara timur dengan barat, bukan tempat pertemuan utara dengan selatan, tapi kita adalah asal mula terbentuknya kulon dan wetan. Gitu. Iya, mata air, tuk itu sumber mata air, sehingga terbentuklah budaya kulon dan budaya wetan. Nah, makanya kita nggak usah minder bahwa ya Tegal ini sangat istimewa dengan kepurbaannya itu. Gitu. Tepuk tangan dulu buat lahiran. Wah, sebuah mikir jeruk ternyata baru satu artikel saja sudah membuat kita itu. Iya, ampun. Wah, luar biasa. Biasanya ki mau
tradisi malah menjadi atau kambing hitam. Lebaran tradisinya mudik. Iya. Gara-gara tradisi mudik Covid naik. Lah gue kayak logika kayak gitu berarti kok sangat tinggi sekali bertentangan ya. Tapi ya nggak tahu ini, ya mari kita diskusikan bersama lah. Yang kedua tadi, biasanya kita meyakini bahwa Tegal kuwi hasil perjumpaan antara wetan karo kulon. Padahal lah iya mikir jadi hasil padahal dhewek ki sebagai muarane. Wiwitan ki mau wit-witan. Agar bener ya berarti nyong bisa ya ngledeki wong karena lah wetan lah. Orang ngledeki wong berarti ya artinya itu menjadi sebuah kebanggaan sendiri bahwa orang Tegal ini rupanya orang sih ngomong Tegal tok. Iya. Tidak hanya berbicara orang Tegal saja, ternyata orang Jawa Barat mengatakan justru dari mereka inilah kita tahu. Tapi nyong pernah meyakini bahwa iya benar karena ketika kita melihat bahasa kita yang tidak O dan tetap mempertahankan A itu yang bagian dari Jawa kunanya kira-kira begitu. Kuatan. Nah ini yang menjadi penting. Satu lagi ke Mbak Sila sebelum pakai Atmo dan yang lainnya. Mbak, saya tetap mempertahankan tetap ada tradisi ritualitas yang kemudian dilakukan khususnya di Kabupaten Tegal. Ada tradisi sedekah bumi, ada tradisi tadi ini cowongan, ada tradisi muludan dan sebagainya. Ini yang kemudian identik dengan kumpul-kumpul. Jangan-jangan sebetulnya dalam konteks milenial ini Mbak Susan yang tahu sebetulnya ini tetap harus bisa dilakukan atau kok prediksi libur disi tradisi deh kayak gue bisa orang itu dilakukan secara virtual. Kan bisa menghilangkan apa ora ini loh bahasanya pembelajaran yang sedekah bumi lah virtual. Nyawanya beda. Sampai wayangan bisa. Ini bisa wayangan virtual. Iya, virtual ya. Walaupun orang dadi akhirnya. Orang dadi sedekah bumi virtual. Sedekah laut virtual. Nah, iya. Gimana, Mbak? Bisa enggak gitu, Mbak? Atau janganlah itu nanti kok hilangkan dari spirit tradisi ini terlepas dari esensi tadi bahwa filosofinya, tapi kita lihat tradisi secara itu. Monggo, Mbak. Ini luar biasa kalau ngomongin soal kondisi hari ini. Sebelum ada COVID pun, mereka itu sudah termarginalkan. Sebelum ada COVID. Turun ada COVID terus. Artinya, ini fakta di lapangan bahwa kegiatan-kegiatan ritual atau tradisi-tradisi ini pun juga mengalami sebuah genosida ya. Mengalami sebuah genosida. Lebih hebat dari ini kalau ngomongin COVID ya. Tahu sudah genosida. Artinya dipungkiri atau tidak, banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi ketika kita ingin membangkitkan identitas bangsa ini, mempertegas bangsa ini. Banyak sekali kelompok-kelompok ataupun pihak-pihak yang khawatir. Contoh misalnya, entah ya di sini mudah-mudahan tidak. Banyak sekali yang saya temukan di lapangan karena memang kita fokus di situ. Banyak sekali kelompok-kelompok ataupun masyarakat adat yang menjalankan kegiatan-kegiatan ritualnya itu yang mengalami perlakuan dibid'ahkan, dialiran sesatkan. Itu dipungkiri atau tidak? Fakta. Dan Tegal juga. Saya nggak tahu juga nih. Nanti kita bicara khusus ya untuk Kabupaten Tegal. Asik kan? Nah, karena itu pula lah sehingga ini yang menjadi persoalan ketika berbicara bangsa hari ini dengan ancaman global. Pandemi itu baru sebagian kecil saja, tetapi banyak sekali ancaman-ancaman global yang bersifat masif, yang sangat menginginkan mengikis akar bangsa ini, yaitu berupa identitas bangsa ini, ya, yang berada di tradisi adat dan budaya. Nah, itu satu yang perlu menjadi PR utama kita semua. Hal ini pula lah yang perlu menjadi perhatian khusus sampai sejauh mana kita bisa menangkap ataupun kita bisa memberikan sebuah solusi-solusi untuk bisa menghidupkan dan melestarikan, karena ketika berkaitan dengan penguatan identitas bangsa, ini berkaitan dengan
pemeliharaan selain tradisi dalam bentuk visual, ritual dan sebagainya, ini adalah alam teritorial, ya. Yang ini menjadi sebuah legitimasi area. Nah, ketika berbicara soal legitimasi, ini pula lah yang menjadi semangat kawan-kawan penggiat budaya untuk melakukan sebuah gerakan-gerakan advokasi kebijakan. Contohnya, sampai terlahir Undang-Undang Desa, sampai terlahir Undang-Undang Pemajuan Budaya. Iya. Ya kan? Nah, bahkan juga sudah banyak regulasi-regulasi hari ini yang sebetulnya sudah berpihak. Ketika berbicara bagaimana ini untuk melestarikan adat dan budaya dan sebagainya, ini sudah kurang bagaimana, sudah diatur juga di dalam Undang-Undang Desa. Karena di dalam desa ini pula lah dengan hak asal usulnya, betul Pak Urip Haryanto, mohon maaf nih. Nanti mohon disempurnakan dan diluruskan ini Pak Urip Haryanto. Hak asal usul itu Mengenai hak asal usul di dalam Undang-Undang Desa, ini adalah sebagai salah satu upaya untuk bisa menjadi celah kita menjaga dan menghidupkan kembali akar. Karena ketika berbicara tradisi, adat, itu berbicara identitas. Dan itu sebetulnya grassroots atau pemerintahan terendah itu berada di desa. Gitu kan? Nah, ini yang perlu kita garis bawahi juga. Dan saya sedikit bercerita juga, saya sebetulnya sedikit protes sama suami saya. Nah, protes apa gitu? Protes saya. Dia mulai kayak. Kapan saya bulan madunya? Kapan saya bulan madunya? Jadi jadi kami menikah 30 Mei. Dengan membawa sebuah garis perjuangan masing-masing, dipertemukan dalam sebuah alur yang sama. Saya datang ke Tegal di sini dengan tujuan bersilaturahmi dengan keluarga besar di Tegal, dan entah bagaimana karena memang ya itulah, aktivis itu tidak mengenal batas waktu dan wilayah ini gitu. Ruang. Gitu. Nah, sampai akhirnya karena kita juga tergabung dalam Presidium Poros Nusantara. Presidium Poros Nusantara yang kebetulan itu Pak Urip Haryanto itu sebagai ketua umumnya dan saya sebagai ketua dewan pengawasnya, mempunyai sebuah tujuan bagaimana bangsa ini mulai dari pemerintahan terendah khususnya desa dengan regulasi yang ada kembali ke jalan Nusantara. Ke jalan Nusantara. Nah, apa maknanya itu? Kembali ke jalan Nusantara. Biarin tuh ketua umum tuh suruh ngomong. Ya kan? Nah, artinya kembali ke jalan Nusantara. Salah satunya yaitu tadi penguatan identitas bangsa. Ya, berada di dalam tradisi adat dan budaya. Itu tadi fakta-fakta hari ini kan banyak hal-hal yang terlupakan, banyak hal-hal yang ditinggalkan, banyak hal-hal yang diberangus, banyak hal-hal yang dihabisi dan sebagainya. Bahkan sangat aneh sekali kalau misalnya para ini menjadi aneh berada di bangsanya sendiri ketika orang yang menjalankan tradisi adat dan budayanya, kan lucu. Iya kan? Jadi aneh. Menjadi asing, bahkan menjadi marginal. Kan lucu, ada apa dengan negara hari ini? Sebelum Covid saja sudah marginal. Entah, mudah-mudahan di Kabupaten Tegal tidak. Tapi kalaupun memang kondisinya seperti itu, mari kita bicarakan bersama, karena dalam sebuah regulasi juga sudah dilegitimasi mengenai hak-hak adat dan budaya. Itu satu. Terus yang kedua yang perlu ini saya sampaikan juga, tadi saya ingin menjelaskan nih mengenai aktivitas saya sampai tertahan 3 minggu di sini nih. Iya kan? Nah, saya rencana untuk bersilaturahmi dengan keluarga besar dan sampai akhirnya tereksplor. Mau tidak mau, karena feeling kita aktivis itu ketika menginjak dalam sebuah wilayah yang baru itu pasti tanya saya berada di mana, kenapa saya ada di sini, dan untuk apa saya ada di sini. Pemetaan masalah. Sampai akhirnya saya sedikit membuka-buka mengenai Tegal, bahwa karena tidak ada dalam rencana kerja sebetulnya saya berada di Tegal kan, apalagi menikah gitu kan. Nah,
ketika mengeksplor, membuka, oke, sampai terungkap bahwa ini ada Galuh Purba dan sebagainya. Terus juga ada beberapa hal yang sedang kita dorong di sini, yaitu penguatan ekonomi berbasis desa, pembangunan ekonomi berbasis desa dengan berdasarkan kearifan lokal. Ini kita berbicara solusi. Ini perlu penerjemahan lebih lanjut. Penguatan ekonomi desa dengan berbasis kearifan lokal. Apa itu? Apanya nih? Pengertiannya itu seperti apa? Ini istilah yang baru, penguatan ekonomi desa yang berbasis kearifan lokal. Kudunya tentang mana ya? Ya, ini adalah sebuah konsep yang sedang kita dorong, yaitu dengan program unggulan Rumah Ekonomi Desa. Kenapa kita pendekatannya melalui ekonomi? Karena tadi berbicara di dalam Undang-Undang Pemajuan Budaya pun itu ada sebuah nilai ataupun ada pemanfaatan. Program pemanfaatan dalam aset-aset lokal yang ada. Dalam artian di sini tadi adat dan budaya bahkan bisa dicagar budayakan, dan bagaimana ini tidak hanya sekedar dilindungi, tidak hanya sekedar dilestarikan, dipuja-puja dan sebagainya, tapi bagaimana ini mempunyai sebuah nilai ekonomi. Begitupun alam yang paling penting. Bagaimana ini meningkatkan atau mengembangkan potensi alam yang ada di masing-masing desa. Kenapa ini harus dimulai di desa? Karena itu tadi, dengan hak asal usulnya, desa memiliki sebuah kewenangan dan kewajiban untuk menjaga, melindungi, melestarikan, dan mengembangkan potensi yang ada di desa berdasarkan kearifan lokalnya. Tepuk tangan buat Mbak Susan ini luar biasa. Nah, salah satunya lagi, ini lebih luar biasanya lagi. Nah, di Jawa Barat belum mulai, nih ya. Tapi di Jawa Tengah, khususnya di Tegal, saya mengawali sesuatu untuk membangun pasar desa. Pacar apa pasar? Pacar. Pacar pasar BDS. Nah, ini memang memerlukan gerakan kolektif, memerlukan gotong royong bersama. Dan kenapa ini kita awali dengan penguatan ekonomi? Karena dipungkiri atau tidak, kita ingin merubah mindset bahwa berbicara adat, tradisi, budaya hanya identik tadi berupa tontonan, ritual, mistis, gitu kan? Kadang-kadang dibilang dukun. Ya kan? Padahal yang namanya tradisi itu banyak sekali, termasuk iya kan kayak gitu. Dan sebagainya juga tradisi juga. Betul, dan kita ingin merubah mindset bahwa ketika dengan melestarikan, mengembangkan dan melindungi itu adalah mempunyai nilai kebermanfaatan ekonomi. Salah satu rumah ekonomi desa tadi adalah Tujuannya untuk semangat itu ya, menghidupkan semangat itu, menghidupkan kembali. Mohon doanya, mudah-mudahan ini lancar karena kembali sampai sejauh mana pemahaman desa itu sendiri untuk bisa menerjemahkan atau untuk bisa memegang amanat, apalagi aturan sudah mengatur, aturan sudah memberikan sebuah kewenangan, sampai sejauh mana mereka memahami kewenangan-kewenangannya untuk mengembangkan desa dan sekaligus dukungan dari pemerintah setempat. Karena dipungkiri atau tidak, dengan adanya Undang-Undang Pemajuan Budaya ini harus sudah menjadi rencana RPJM, rencana pembangunan jangka menengah, yang memang terakomodir dalam pokok-pokok pikiran budaya. Tidak ada lagi istilah benturan di mana ketika rencana tata ruang, rencana tata wilayah ini berbenturan dengan cagar-cagar budaya. Tidak ada lagi istilah ketika budaya tidak diperhatikan baik dalam hal regulasi ataupun kebijakan anggaran. Itu harus sudah mulai terakomodir dalam sebuah RPJM di tingkat kabupaten. Ya, mudah-mudahan Kabupaten Tegal ini bisa menjadi sebuah pemicu untuk memotivasi dan menjadi percikan menghidupkan Nusantara dimulai dari Tegal. Yang jadi sebuah pertanyaan begini, Apa Mbak. ini? Ternyata kita ini masih berpikir bahwa undang-undang itu tidak kuat untuk menjadi sebuah landasan. Karena memang harus ada penerjemahan di tingkat bawahnya, termasuk dari adat dan sebagainya tadi. Nah, sementara ini kita bicara Tegal, kita kemarin sudah keliling ya Mas, kita ngomong ke ini nanya apa curhat nih? enggak. Gede-gede rasa. Ini nanti akan ujungnya ketanya. Apakah itu cukup dengan sebuah undang-undang? Ya, ini. Pertanyaan itu.
tadi dan satu hal lagi yang perlu disampaikan bahwa gerakan budaya itu identik dengan gerakan politik karena berkaitan sebuah kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis. Dipungkiri atau tidak, kadang orang berpikir ketika berbicara politik itu ranah-ranah yang terpisah dengan gerakan budaya. Cukup puas dengan ada pagelaran seni, cukup puas dengan ada apa aja tuh biasanya, ada ya pagelaran seni, ada perhatian pemerintah itu hanya cukup ada pagelaran seni dan sebagainya, lomba, festival seperti itu, hanya cukup puas dengan seperti seremonial gitu kan. Padahal ketika berbicara budaya itu berada di seluruh ranah dan di seluruh sektor. Karena itu pula lah perlu adanya gerakan-gerakan, kalau meminjam bahasanya Pak Urip Haryanto ini dipukul atau tidak ya, saya banyak mengutip dia bahasanya. Saling mengutip lah. Beruntunglah. Saya mengutip dia juga banyak mengutip saya gitu. Beruntunglah Mas Urip. Nah, ada gerakan politik, ya itu ya. Gerakan politik berbudaya karena apa? Ini menyangkut tadi bahasanya. Ketika harus bagaimana kita mendorong ada dalam rencana pembangunan daerah, otomatis itu sudah masuk ke ranah politik. Banyak budayawan ataupun kawan-kawan penggiat budaya yang apolitik. Banyak sekali dipungkiri atau tidak. Ini tadi bahasanya cukup puas dengan sebuah ritualnya, cukup puas dengan festivalnya dan sebagainya kan. Padahal ketika berbicara bagaimana penguatan budaya ini kembali berada di dalam sebuah ranah kebijakan yang bersifat strategis. Jadi pertanyaannya, eksekutif sampai sejauh mana, legislatif sampai sejauh mana? Karena juga terkadang ini saya salah nggak? Mohon maaf nih kalau misalnya saya salah. Karena Samsul itu. Mohon maaf kalau misalnya saya ada salah-salah kata, tapi ini adalah sebagai salah satu pengkayaan karena tidak berbicara hanya di hampir di semua wilayah seperti itu. Karena banyak sekali lembaga-lembaga bentukan pemerintah pun yang mandul, yang tidak berfungsi karena bersifat hanya sebagai pelaksana saja. Kadang malah dimandulkan dan tidak difungsikan. Nah, artinya ini juga perlu menjadi refleksi evaluasi kita karena kita ingin memastikan bahwa daerah kita baik di desa, di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan di bangsa hari ini harus betul-betul bisa mengakomodir apa yang menjadi kearifan lokal kita ini dengan berbasiskan adat dan budaya. Karena ada hari ini kita dihadapkan ke dalam sebuah situasi perang, bahasa saya. Bahasanya provokatif ya. Persis kayak Lana. Yang kita hadapi hari ini yang memerlukan kesadaran kolektif yaitu perang ideologi, perang ekonomi, dan satu lagi adalah perang budaya. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Ya, karena di sini tapak kenapa bahasa saya bahasa tuntutan ini saya di sini. Ini bahasa tuntutan karena tapak-tapak sejarah yang menentukan alur bangsa ini berada di Tegal. Akan naif kalau misalnya wilayah yang memiliki tapak-tapak sejarah yang dimiliki amanat keberkahan anugerah, di mana di dalam kita tidak hanya cukup bangga, oh, oke, Tegal dengan segala keistimewaannya, tapi bagaimana perlindungannya? itu yang Ya, perlindungan. tadi Itu tetap mau kelus. ini adalah ini tanggung jawab masyarakat Tegal loh. Ketika sejarah ataupun ketika semesta memilih Kabupaten Tegal, tadi bahasanya sebagai Semesta memilih Kabupaten Tegal ya. sebagai apa namanya tadi wiwitan di sini, kita tidak hanya cukup berbangga dalam sebuah histori, tetapi ini adalah tanggung jawab bagaimana menjaga sejarah ini, menjaga histori ini bisa menjadi sebuah identitas dan menjaga keberlangsungan bangsa ini. Siap. Cukup ya? Nanti kita lanjut, Mbak. Ada session lagi, tenang aja sampai maghrib. Masih panjang. Angger bengi
ada batasan ke, lah batasan ke. Awan batasnya bengi. Tapi kita belum pernah curhat karo Mbak Susan ya ke. curhat apa? Sing pernah audiens. Oh iya, tapi sudah saya ngomong. Pernah ngomong. Kita ini Tapi ini nyambung maksudnya. Iya, nyambung. Ini ya unik dari Mas Susan ini. Iya. Apa diwisike Mas Ur? Oh enggak. Iya. Enggak, Quran apa? Gimana? Kecelakaan yang disengaja. Iya. Tapi peristiwa itu selalu terjadi sebuah hikmah. Barangkali hikmah kawin karo Mas Urip kemudian sampai ke sini. Menyadarkan, mungkin bisa penyadaran secara kolektif. Mungkin juga apes juga gitu. Aja ngomong apa sebuah air. Ada sih ngomong Iya, gitu. karena kita sudah beraudiensi, kita dorong supaya ada perda kebudayaan, ada salah satu prioritas RPJMD kemarin untuk kemudian banyak kebudayaan dan sebagainya. Kita sudah Intinya kita sudah tapi kita ngerasa tidak disuntik kalah. maning. Tidak Iya, kalah. ngerasa disuntik maning nih gue dari Pak Susan, kira-kira begitu. Luar biasa. Iya. Datang kaki maning yang Betul. simulnya nyesek. Oke, saya akan ke beberapa orang di sini termasuk Kita ada ke- Pak Kiai Atmo yang hat trick juga kayaknya. Sekarang sore hat-trick Itu berarti anggar hat trick kayak gitu berarti memang termasuk senang terhadap ngopi kemisan kira begitu. Monggo Mas Pak Kiai. Langsung saja ini. J. Saya tergetar dengan kalimat Galuh Purba dan beberapa statement yang disampaikan Mbak Susan. Mohon maaf, saya akan menceritakan tentang sebuah cerita rakyat bertajuk kearifan lokal dari Gunung Kuba. Di dalam cerita rakyat itu, mohon ditegur, saya akan menghadiahkan buku Galuh Purba kepada Anda. Tepuk tangan untuk saya. Mohon maaf, jujur saja di dalam bulan Ramadan saya tadarus cerita rakyat dari Galuh Purba. Saya menemukan bahwa di dalam cerita rakyat ketika ada persoalan virus, maka leluhur kita mengunyah bawang dan jahe disemprotkan maka bubar itu. Sekali lagi tak coret, klinik saya singkirkan. Karena situasi Ramadan full COVID, maka saya songkrak membaca indeks Al-Quran. Cek jahe saya temukan di dalam surat ke-76 ayat 17 Al-Insan tentang jahe. Saya temukan di Al-Baqarah surat kedua ayat 61. Jadi di dalam cerita Galuh Purba itu sudah dulu. Dari terapi berbasis komunitas yang tadi Anda sebutkan, bahwa alam sesungguhnya telah menyediakan obat. Resources lokal itu memungkinkan untuk pengobatan penghuninya. Nggak mungkin Tuhan itu menyusahkan. Yang ini sudah diintroduksi di dalam peraturan pemerintah 25 tahun 2011 pasal 12 ayat 2 tentang terapi berbasis komunitas. Tadi dikenalkan kimia itu tadi. Fitofarmaka. Ini menarik sekali. Jadi nanti bisa digali lebih lanjut. Nah, kemudian tadi meskipun goyang saya angkat pertemuan Mbak Susan dengan Al-Mukarram UHI. Mohon maaf, itu sudah diplot dari lama mahfuz. Iya kan, Bang. Ingin tahu hadis Sayyidah Aisyah? Al-arwah junudun mujannadah. Sudah ada. Sesungguhnya ada diplot, hanya dipanitiai secara formal 30 Mei. Dan atas keseriusan Anda tadi sampai bercerita, saya malah pertama nggak bicara orgasme tapi organisasi. Orgasme dan organisasi. Mohon maaf Mbak, Iya. itu ketika Mas Kinang menawarkan Pak Atmo mau ikut, lah situasi Covid kok diskusi. Tapi ketika coba ada pembicara baru saya ingin, mohon maaf, saya sudah menyiapkan materi-materi di Kompas yang saya tulis untuk Mbak. Dan tadi sudah disampaikan semuanya. Itu saya tulis 28 Mei tahun 94 halaman 20 di Kompas. Sangat menarik pokok-pokok pikiran yang Anda sampaikan. Tadi Galuh Purba ya sudah ada. Kemudian Tegal ini kalau saya pelajari punya keunggulan geospiritualitas. Mari faktanya. Geospiritual. Mari. Ketika Bung Karno belum terkenal, belum presiden loh. Siapa yang menulis biografi? Silakan. Orang Tegal. Bung Karno ketika
awal-awal kemerdekaan mengatakan, apakah orang Tegal mau membuat negara sendiri? Aduh. Menyebutnya bukan mau bikin kabupaten sendiri. Bukan yang menyebut ya. Bung Karno dalam One Strajer, Profesor Dr. Anton E. Lukas, kebetulan ke rumah saya ke. Anton Lukas. Ya. Itu apakah akan mendirikan negara? Talang itu kan Tegal. Itu hebat. Nah, hal fisik lainnya bahwa keunggulan spiritual itu, Raja Amangkuratmata makamkan saya di tepi guru saya, Syekh Lembah Mana yang arum Tegalwangi itu. Satu, artinya raja tokoh Jawa menaknya itu pun betah di Tegal. Kue Rakwa, tokoh spiritualnya Tionghoa, itu juga betah di Tegal. Van Tirus, Ya. orang Belanda, betah di Tegal. Said Abdurrahman Mbah Pandu Al-Haddad, betah di Tegal. Susana Urip Haryanto setelah istiqoroh betah di Tegal. Mudah-mudahan ini rezeki yang bisa memberdayakan dan Allah memberikan kode. Mohon maaf, Yursil sama alaikum idrorong. Ini Quran memberikan sinyal-sinyal kebarangan lewat hujan pertemuan ini. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk pakai aku. Mas Uha, kita juga kangen sama statement beliau. Iya kan? Udah lama kan? Saya harus duduk di mana ini? Iya. Di situ nggak Sebentar. apa-apa. Iya. Sana nggak apa-apa. Sini aja. Saya sebelum itu ada geospiritual juga. Ada salah satu dewa yang di Indonesia bahkan di dunia hanya ada dua, di Tegal sama di Singkawang. Itu geospiritualnya yang di Klenteng, salah satu Klentengnya itu. Termasuk dia Tegal itu. Makanya kalau Singkawang hebat, seharusnya Tegal juga hebat karena ada dewa yang di salah satunya adalah di situ, di Tegal. Monggo Mas. Saya biasa dewannya di luar. Siap. Monggo Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kula nuwun sampurasun. Ambes. Luar biasa saya ditemukan dalam satu momentum yang unik ini. Jadi ini saya kemudian harus percaya bahwa manusia ternyata hanya salah satu bagian kecil dari puzzle. Ya. Artinya kita harus percaya itu yang tadi hubungannya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Apa jari dalangnya lah. Apa jari dalangnya. Beliau Pak Admotan Siddiq, guru besar saya pribadi semenjak saya masih remaja. Saya ingin sedikit menggarisbawahi bahwa cerita tentang budaya ini kan identitas, Pak. Kemudian budaya tentu akan berhubungan dengan adat istiadat. Budaya identitas adalah spirit, maka adat istiadat itu adalah cara. Ini penting dipahami. Iya, budaya adalah spirit, adat istiadat adalah cara. Ini, maka saya sebagai Urip Haryanto yang orang Kabupaten Tegal taunya Urip Haryanto ya wong politik kan gitu. Saya pun harus membuat statement itu bahwa saya membalik kemarin di grup saya dengan Kang Inang, saya bilang sekarang situasinya harus dibalik oleh atas nama kebutuhan nasionalisme. 2 bulan yang lalu saya diminta oleh Istana Presiden Amerika, Gedung Putih, untuk menjadi salah satu pembicara di dalam KTT perubahan iklim. Salah satu pembicaranya saya, narasumbernya. Iya. Itu 2 bulanan yang lalu kalau tidak salah. 2 bulan atau 1 bulan ya? 2 bulan yang lalu saya malah justru menjadi rekomendasi keputusan KTT. Lantas apa hubungannya? Ketika bicara alam, bicara situasi, tentu bicara budaya, bicara akal. Apa akal? Nonsen, omong kosong ketika budaya tanpa media. Itu kan, tanpa teritori. Ini penting. Maka yang tadi hubungannya dengan ini korporat siapa lagi? Nah, inilah perlindungan tapak-tapak budaya itu yang termaksud. Maka di KTT perubahan iklim kemarin justru statement saya menjadi rekomendasi. Perlu gerakan politik
nasionalisme gitu. Perlu ada gerakan climate nasionalisme. Jadi gerakan politik nasionalisme iklim. Maka dalam rangka Indonesia kembali ke jalan Nusantara itu, di konsep budaya itu kita perlu gerakan politik nasionalisme budaya. Maka ketika ini terjadi, itu menjadi spirit pemikiran, spirit pergerakan, maka segala kebijakan yang kaitannya dengan kebijakan strategis di tingkat undang-undang. Tingkat bawah. Oke, pemerintah bisa bilang, oh saya atas nama negara sudah menerbitkan undang-undang. Dasar hukumnya sudah ada. Maka itu gerakan nasionalisme budaya akan menjadi landasan sosial. Ini kita lemah di situ. Perlu ada landasan sosial. Landasan sosial inilah yang kemudian segmentasinya variabelnya luar biasa. Tidak mungkin budaya harus berbenturan dengan agama. Di soal itu tentu kita ingat Sunan Kalijaga kan. Ini kalau mengidentifikasi era Jawa Islam, kemudian kita naik lagi ke belakang, mundur sampai dengan ke Galuh Purba yang berada di Kabupaten Tegal. Tentu kita tidak bisa bicara dikotomi soal agama saja, sebab budaya itu adalah identitas sebagai manusia. Bukan agama, gitu. bukan juga identitas politik. Maka di soal statement politik juga harus dibalik. Kita harus merubah itu 180 derajat. Jangan politik berbudaya, tetapi harus budaya berpolitik. Sebab kalau politik berbudaya, maka politik akan menyertakan adat istiadatnya politik, Pak. Paham ya? Adatnya politik ya? Adat istiadatnya politik itu bersiasat. Maka ketika kita balik, itu budaya berpolitik, maka budaya akan menyertakan adat istiadatnya budaya dalam berpolitik. Oh gitu ya. Ini sebenarnya. Inilah landasan sosialnya itu, Pak. Maka produk landasan sosial akan sinergi dengan produk landasan hukum. Itulah kemudian Indonesia kembali ke jalan Nusantara. Demikian. Nah, di soal landasan sosial ini, itu bagaimana? Itu kita sudah punya contoh banyak ritual adat istiadat. Yang itu cuma bahasanya saja kok yang berbeda. Ketika lil iril dan lain sebagainya, dodot iro komitir bedah ing pinggir dondo mono jrumatono. Kalau ini menjadi gambaran situasi Indonesia hari ini, dondo mono jrumatono ini kan gambaran situasi pedoteng silaturahmi antar bangsa. Pedotnya itu, retaknya, pecahnya rasa persatuan. Seolah-olah kalau sudah orang Betawi beda dengan orang Jawa. Seolah-olah kalau sudah Sumatera beda dengan Sunda. Seolah-olah kalau sudah Sunda berbeda dengan Jawa Tengah. Persoalannya di mana? Maka Galuh Purba menjadi jawaban. Ternyata gitu, nggak bisa bahwa saya bangsanya berbeda dengan istri saya yang orang Sunda. Nggak bisa. Itu kita ternyata jere wong Tegal wis saleng lah. Iya kan? Iya. Kita masih. Jadi sebagai landasan sosial tadi harus kita balik di dalam spiritnya. Politik bukan politik berbudaya, tetapi budaya berpolitik. Maka ketika budaya berpolitik akan menyertakan adat istiadatnya budaya dalam berpolitik. Itulah yang namanya kebijaksanaan sosial. Inilah yang kami sebut sebagai landasan sosial di dalam konsep bagaimana gerakan nasionalisme budaya Nusantara itu sendiri. Sampai saya pernah bilang, mohon maaf, bukan saya harus sampaikan, bukan saya kemudian sarkastik atau saya
kemudian syarat. Saya pernah bilang, kalau saya jadi orang Arab dalam arti negara, saya akan menjadi manusia yang paling tersinggung kepada Gusti Allah, Pak. Untuk menyadarkan bangsa Arab saja, Gusti Allah sampai ngurus harus menurunkan Nabi Rasul di sana, Pak. Saking boboknya. Ya, saking kebangetannya Arab kan begitu. Iya, tapi emang bener. Gitu. Benar enggak? Tapi memang bener. Bahwa Nabi Rasul lahir di tanah Arab menjadi berkah itu setelah kelahirannya gitu. Tapi Gusti Allah sudah ngomong ke saya, Rek, gitu loh. Iya. Iya, gitu. Kamu harus berbangga sebagai orang Nusantara. Kenapa itu? Saya sebagai Tuhan misalnya, tidak perlu menurunkan Nabi Rasul di tanah Nusantara. Gitu. Karena tanah Nusantara sebelum lahirnya Nabi Rasul sudah diatur oleh adat dan istiadat budayanya yang mengatur sosial. Gitu. Kemari Pak logik. Iya. Terus kawan-kawan mengkuri dewe-dewe. Iya. Baldatun toibatur. Jadi kalau ada yang tersinggung tidak apa-apa, yang penting yang tersinggung orang negara Arab kan. Tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa. Ini dalam rangka gerakan nasionalisme budaya. Jadi mohon maaf lah ya. Tapi itu harus saya sampaikan, Nusantara ya Nusantara. Bukan Nusantara yang seperti Arab, bukan Nusantara yang seperti Amerika, bukan Nusantara yang seperti Eropa. Walaupun transformasi budaya berjalan begitu dinamis melalui teknologi informasi dan lain sebagainya, tetapi landasan sosialnya mari sebagai wadah ini juga momentum untuk menangkap landasan hukum yang sudah dilahirkan oleh produk politik melalui negara dan pemerintah. Sudah ada undang-undang kemajuan kebudayaan. Tahun tanggal 16 Juni tahun 2012 saya memimpin 55.000 kepala desa ketika itu, ada Pak Harno. Kemudian salah satu dari 12 orang tim perumus, saya memaksakan salah satu pasal, harus ada pasal hak asal usul ketika didengar pendapat. Hak asal usul ya. Iya, pasal hak Desa. asal usul desa ketika dirapat dengar pendapat dengan Komisi 2 ketika itu tahun 2013. Iya, Pak Mukwam yang di grup satu hari. Waktu itu ketua komisinya. Beliau salah satu pejuangnya. Ya. Salah satunya Pak Om Harno. Iya. Oke, jadi PR kita berikutnya adalah kita menumbuhkan landasan sosialnya. Iya. Dengan itu tadi, bagaimana budaya mampu memasuki seluruh relung kehidupan manusia dan kemanusiaan. Oke, tepuk tangan untuk Terima Mas kasih. Arif. Mas Arif, Mas Ya. Dua. Kinyora dan menegaskan lagi. Ya. Sawisana Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017. Ya. Betulas. Terus menjadi Ah. diskusi kita bahwa anggar pengen laksana undang-undangnya kudune begini-begini. Iya. Jangan-jangan sebetulnya ketika kemudian ada begitu, perda itu menjadi penting atau enggak untuk berkesadaran kolektif masyarakat Tegal untuk melestarikan kebudayaan dan pemajuan menurut perspektif sampean? Sebagai produk hukum turunan, Ya, mutlak harus ada. Karena di sini kita akan melihat keberpihakan politik pemerintah atas nama negara di dalam soal budaya. Iya. Pemerintah jangan bicara anggaran dulu. Entah ngono. Lo Indonesia lahir kapan, Pak? Indonesia sebagai bangsa itu 28 Oktober 1928. Indonesia sebagai negara lahir 17 Agustus 1945. Sebelum itu budaya, adat istiadat sudah ada. Artinya adat istiadat dan budaya kita sudah pernah melahirkan anak luar biasa bernama Indonesia. Maka sebagai anak, ya jangan jadah, Pak. Itu loh, terhadap yang sudah melahirkan. Karena Indonesia lahir dari adat dan budayanya. artinya kalau political will yang membangun itu seharusnya sudah dipikir dari dulu setelah Betul. 2017. Political will, kemauan politik yang baik dari setiap pemerintah daerah dimanapun seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
Why not? Oke, itu menjadi garapan strategis. Tetapi garapan sosial, loh, yen wong Tegal budaya gotong royongnya wis ilang, Pak. Ajak cerita budaya. Sambatan. Iya, sambatan. Sanja dan sebagainya. Gitu. Iya. Lah budayanya wong Tegal kan nongkrong ya ngopi medang gitu loh. Bahwa kemudian ada undang-undang dan peraturan protokol kesehatan, tidak apa-apa, hormat. Entoh kita duduk masih 1 meter lebih gitu, tidak soal. Sampai saya tuh kan demo, emang tidak boleh saya demo pakainya prokes. Kalau saya bikin jarak 1,5 meter pakai tali, apa urusannya? Ya, mana mahasiswa. Kalau saya menggerakkan demo kemudian dengan prokes, 1.000 orang sekalipun. Kalau mengatur jarak dengan tali 2 meter masing-masing pakai masker, urusannya apa? Ya. Itu. Artinya simbol menggunakan masker bukanlah simbol politis, tetapi itu simbol medis. Sebab ketika itu diukur simbol politis, maka itu simbol pembungkaman suara. Terima kasih. Tunggu yang lain. Tambah cerdas barang mantenan ya. Mas Matur. Oke, canom diisi canom. Ayo, siapa? Monggo. Milenial. Ini Panser nih. Apa? Pesannya boleh. Wah, ini pian jangan di-stop. Mas Samsul, sadar loh. Pikirannya Anda. Iya, lalen. Payah. Bocah nome ampun, udah dipaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saya hormati Bapak Guru tercinta Pak Samsul Falah. Beliau dulu waktu saya SMK itu guru aswaja, Pak. Iya. Dan ternyata saya udah besar ketemu di KNPI. Selamatnya menjadi guru. Tetap sama lo ya, tua-tua. Iya. Ya, monggo. Jadi mengenai keluhan apa gitu. Iya. Misalnya begitu kan lebih genuine kan. menghadapi tentang pandemik ini, ya mungkin ini yang saya lihat di masyarakat kita, bahwasanya ternyata dari kebiasaan yang tadi disebut dengan tradisi, contoh hal kecilnya saja tentang pandemik adalah masker. Masker kalau menurut saya pribadi hari ini itu bukan prokes lagi, bukan bagian dari prokes, tapi bagian dari fashion, Pak. Serius, kenapa? Karena apa? Karena mungkin sekarang gini aja, kita lihat dari berbagai jenis masker yang ada, dari mulai kandungannya, dari hijabernya, dari yang lain-lain, itu dari pandemik hal kecil saja dari masker itu sudah warga sekitar masyarakat Indonesia ini adalah gampang menyepelekan. Artinya yang dicita-citakan kita, apalagi anak muda sering nonton Euro, ya, nonton Euro itu kenapa melihat nggak pengen ya kita seperti mereka yang bisa bebas, ada yang buka baju, buka lah. Ya, tapi kita di sini masih contoh Mas Ade sama saya dulu cakir sering tidur bareng, sekarang jauh-jauhan. Ya, artinya apakah hari ini kita itu akan menjadi kebiasaan yang menjadi budaya gitu loh. Dari jauh-jauhan gak pernah jabat tangan, katanya kalau nyambung silaturahmi itu nambah rezeki, nambah umur dan lain sebagainya. Ya, tapi ternyata hari ini masa pandemi ini adalah kalau menurutku pribadi adalah kesesatan individu. Serius. Kenapa? Ya, kesesatan karena tadi ya sudah banyak fatwa-fatwa yang muncul. Katanya jangan takut sama COVID. COVID itu makhluk yang diturunkan Tuhan ke bumi. Jangka waktunya hanya 6 bulan, kata PC Gibi Ansor Tegal. Ya. Iya kan? Surat katanya disuruh baca surat Al-Ma'un. Saya ternyata memang hari ini kalau menurutku tadi corona itu adalah COVID ini adalah yang tersistematis dan dipimpin secara langsung.
Kalau menurutku seperti itu sih. Kalau Sing mimit siapa? ya, oh alam kan kita kan nggak tahu, kita warga rakyat biasa lah kita. Suara kita jadi kata Pak Urip, katanya kita dibungkam oleh masker ya Pak. Kita mau menyuarakan gimana? Orang kerumunan aja ternyata corona juga adanya pas malam, pas sore kayak gini gak ada. Iya kan? Pas malam kita lagi PS-an enak-enak, jam 9 dibubarin. Iya kan? Adanya pas malam. Pas pagi sampai sore itu nggak ada. Nah gitu. Kan memang apakah ini cuma lelucon apa gimana gitu? Iya kan? Karena memang kita mau seriusin disuruh sampai Pak Ganjar itu 7 maklumat kan ngeluarin itu, ya kita ternyata masih diskusi di sini. Iya kan? Apa ini lelucon, apa kesadaran pribadi atau gimana? Artinya nggak ada kejelasan ini. Dan menurutku yang menjadi kekhawatiran saya selaku ya bocah lah, selaku bocah kecil yang untuk kedepannya adalah ini menjadi budaya baru di tengah-tengah masyarakat Tegal khususnya. Ini nanti nggak ada lagi yang namanya halal bihalal. Ya untuk Mas Albert terselamatkan, nikahnya habis lebaran. Ya. Mas Albert itu kemarin nikah habis lebaran terselamatkan. Oh, maksudnya orang punya tatan maling ya? Iya. Iya, artinya kenapa harus diketatkan lagi? Sedangkan kita itu udah sadar gitu loh. Kita itu udah sadar bahwa corona itu bahaya, tapi bahayanya cuma di RS. Ya kalau di luar gak ada yang bahaya. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kenal Aswaji nih. Pemi, bisa ngomong? Udah nggak apa-apa. Ya, sisa 2 menit. Sebelum Mas Ojek. KMNI. PMNI nggak kenal Aswaji. Tapi kenal Aswaji. Kenalan aja. Kita ketua alma mater ya? Siapa? Ini dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore untuk semuanya yang terhormat, pada senior-senior saya, pada bapak-bapak saya dan semuanya para pemateri. Yang tadi mohon maaf saya telat untuk kesininya. Mungkin sedikit tadi dari ibu atau mbak Susan. Ya, saya tertarik mengenai tentang tadi untuk pemberdayaan desa, tentang kebudayaannya. Itu yang ingin saya pertanyakan. Mungkin mengambil contoh di Bumi Jawa, di desa Cempaka, itu kan sudah ada pasar Sumbring. Iya, itu kan sudah luar biasa banget, sudah hampir 2 tahun, sampai 3 tahun sudah berdiri dan sudah menjadi ikonnya Kabupaten Tegal. Bagaimana dulu banyak festival di situ, banyak festival yang kayak musik, kebudayaan, dan di situ juga banyak pasar itu dengan makan tradisional, dengan jajanan-jajanan tradisional, itu membangun desanya. Dan yang saya rasakan untuk pemuda itu bagaimana bisa menggugah, dalam arti kok basis pemuda yang ingin membangun desanya masing-masing dengan kearifan lokalnya per lokasi desanya itu yang seperti apa. Terkadang itu terhenti kepada pemikiran-pemikiran, tapi gerakannya itu yang taktisnya itu seperti apa. Itu yang masih bingung. Apakah kita langsung ke pemerintahannya atau kita hanya gerak-gerak saja atau lain sebagainya. Iya, karena ya banyak untuk taman baca sudah berdiri di kabupaten maupun kota Tegal, itu sudah banyak dan sudah terakomodir. Sudah ada 50 lebih taman baca yang ingin membangun basis kepada lokalitas dan desanya untuk memperjuangkan anak-anak yang kurang bisa mengenal jati diri. Ini kan sudah terhegemoni tentang gadget apa dan sebagainya yang kurang mendidik. Nah,
Dan di situ ya pemuda-pemuda kabupaten maupun kota itu membangun langkah kecil, membangun taman baca yang setiap minggunya itu ada permainan-permainan tradisional, dan itu sudah sedikit bisa menjaring anak-anak seusia 10 tahun, 15 tahun untuk mengerti apa itu kebudayaan kabupaten atau kearifan tentang permainan-permainan tradisional. Ini yang saya pertanyakan, bagaimana bisa lebih terekspos dan bisa membangun yang lebih luas lagi untuk pemuda-pemuda untuk melangkah membangun tradisional dan kebudayaan untuk tidak terhegemoni tentang gadget dan sebagainya. Mungkin itu yang jika saya pertanyakan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Aceh. Mas Wajib terakhir atau yang lain barangkali nanti ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bukan yang berakhir. Iya. Masih sore. Siap. Masih siang. Masih siang ya. Diskusi dengan Mbak Susan dan Mas Inang dan dihadiri oleh suami dan Pak Atmo harusnya kita intenskan lagi Pak, tidak hanya hari ini. Karena temanya kemudian melebar harus nanti difokuskan kita mau diskusi yang mana biar selesai Pak. Sehingga sore hari ini saya ingin kembali ke tema apakah tradisi itu masih ada di masa pandemi. Kamis kemarin saya dikirimi video oleh teman saya di Banyumas, video tentang mereka sedang mengadakan acara sedekah bumi. Artinya di sana masih bisa, padahal sana pandemi juga ada di sana. Videonya begitu. Pandemi bukan di Tegal ya? Pandeminya ritualnya begitu progres. Semua yang turun ke jalan, ibu-ibu yang membawa hasil bumi itu pakai masker dan jarak seperti Mas Urip mau demo tadi 2 meter. Kemudian ada yang dihilangkan yaitu ritual wayangnya Pak, karena menurut mereka tidak mungkin bisa membatasi pada saat malam itu perumpunan. Artinya bahwa tradisi-tradisi itu masih ada ketika kita juga menunjukkan hal yang serius kepada pemerintah kita, Pemda kita, bahwa kita bisa menjaga prokes. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena diakui atau tidak diakui, para pelaku seni, para pelaku tradisi ini juga kadang abai dengan itu, Pak. Itu yang ingin saya mengembalikan ke tema. Kemudian saya tertarik dengan kalimat Mbak Susan dalam awal. Saya sempat bisik ke Pak Atmo, Pak, saya suka banget Pak dengan bahasa ini adalah satu galuh, nomor 2 ini adalah refresh alami tentang alam ini. Pandemi adalah merefresh alam Pak, sehingga kemudian tadi gotong royong yang sudah hilang kemudian muncul, kemudian herbal yang sudah hilang kemudian ditanam lagi oleh warga, dicari lagi. Ini adalah refresh kembali ke sana, sehingga kemudian kita nanti akan seimbang. Menurut saya setelah pandemi kita akan seimbang antara tradisi dengan teknologi. Sekarang kan kita berbeda, kita meninggalkan tradisi, teknologi yang kita kejar, kita tunjukkan. Saya berharap setelah ada pandemi ini dengan tadi ada refresh alam, ini akan muncul keseimbangan antara tradisi budaya dengan teknologi. Tentang hal-hal prokes kita wajib taat. Karena saya pernah membaca sebuah hadis, Ibnu Abbas mengatakan ada seorang laki-laki yang bertemu dengan Kanjeng Nabi bertanya, "Ya Rasul, apakah obat itu sebuah takdir?" Rasul menjawab, "Iya, obat adalah bagian daripada takdir. Dan obat itu akan bermanfaat, akan memerahmati kepada orang yang dikehendaki." Artinya yang namanya vaksin itu adalah obat. Dokter adalah yang wajib hukumnya kita ikuti pada saat kita bicara kesehatan. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak perspektif ya ternyata. Iya menarik. Mas Fatur. Udah cukup. Oke.
Baik. Banyak hal tentang pertanyaan dan pastinya ada beberapa uraian dan rekomendasi yang bisa kita selesaikan. Intinya sebetulnya Mas Uha juga ngomong soal suntikan kita Ki, bahwa kita terus harus berjuang dalam konteks melegitimasi gerakan kita. Bahwa kebudayaan PS kan urung ngajak-ngajak. Wis diajuk PS kan urung diajak-ajak. Kebudayaan Mas Agus Wardana, ketua hariannya Mas Kiseket. Ketua hariannya sebelah. Iya. Enggak tadi senang sekali Mas Uga jadi. Iya, gimana? Bahwa tadi spirit itu, budaya itu adalah spirit itu ya. Adat istiadat ada sebuah cara. Nah, ini juga tadi sampaikan Mas Roji bahwa kenapa kita mengatakan Banyumas bisa melakukan itu, kenapa di sini tidak? Ya kan kayak gitu. Masih banyak sekali hal-hal yang ternyata pemantik kita itu luar biasa. Iya. Memang nyongkopi ini top luar biasa. Tepuk tangan buat nyongkopi. Iya. Top. Iya, artinya kita bukan hanya persoalan hanya diskusi ya, ada apa yang dikatakan bahwa kita sebetulnya dalam rangka mencari format, Mas. Itu Mas mahasiswa, bahwa apa yang harus kita lakukan menjadi PR terus karena itu kita dan apakah menjadi tradisi baru dengan begini atau memang kita nanti akan kemudian mengembalikan lagi apa yang dikatakan Mas Lojik, mengembalikan lagi ini corona sebagai pengembalian atau keseimbangan bahwa kita jangan terlena pada teknologi, tapi juga ada tradisi-tradisi yang muncul sebagai penguat dari satu peradaban itu. Nah, pertanyaannya mau nggak dilegitimasi itu? Monggo Mas Ilham, pertanyaan tadi Mas Ilham dulu soal ini kebingungan mahasiswa dan beberapa yang untuk memberdayakan desa. Ya, terima kasih. Saya kira ini komentar-komentar dari para sesepuh di Telatah Tegal ini, Mas Atmo, Mas Roji, kemudian provokator dari Urip Haryanto ini luar biasa. Dan Tegal terkenal provokator Mbak. Iya, Tegal ini juga apa ya? Ini baru terungkap. Tinggal Kariwani netok sebenarnya. Kariwani netok. Nah, tadi kalau membangun gerakan ya sebenarnya untuk teman-teman ya, membangun gerakan itu ya dimulai dengan pengorganisasian yang kuat ya. Jadi tadi kalau 50 sentra literasi desa atau taman bacaan itu sebagai embrio untuk pengorganisasian, bahwa literasi yang disampaikan ya seperti yang kita bahas hari ini soal tradisi, bahwa tradisi yang sudah ada sejak dulu itu ya kita munculkan kembali, di-refresh kembali. Tadi Mas Lojik sampaikan bahwa sudah ada, referensinya tuh sudah ada, baik di kitab-kitab kuno, di manuskrip, di dalam sejarah, di dalam pitutur, di dalam tembang, itu sudah ada. Nah, tinggal kita menghidupkan kembali dan ternyata bisa dihidupkan dalam situasi kritis sekarang ini. Kita bisa menghidupkan ruang tradisi lama yang disesuaikan dengan kondisi sekarang gitu. Gotong royong, rempah-rempah, kemudian tadi keyakinan terhadap kekuasaan Tuhan yang begitu luar biasa kita wujudkan dalam ritus-ritus yang betul-betul hikmah, tapi ya kita tadi mengakui ada teknologi di mana kita harus berjarak, kita harus mengikuti protokol kesehatan, itu soal teknologinya, tapi kedalaman kehikmatannya itu harus kita lakukan. Nah, sekarang kalau di rumah sendiri-sendiri kan mungkin ya bisa saja berdialog dengan Yang Maha Kuasa, tetapi kalau rame-rame kan mungkin doanya bisa kolektif gitu, lebih istighosah, lebih kuat. Ya, itu keberanian. Jadi kayaknya pemerintah juga perlu diyakinkan untuk berani mengambil satu kebijakan yang mengatakan ayo hidupkan kembali tradisi-tradisi yang punya kebermanfaatan bagi solusi atas pandemi sekarang ini. Jika tidak dilakukan, konsekuensinya apa, Mas? Nah, kalau fungsi-fungsi tadi kan saya sudah sebut, fungsi tradisi itu kan sebagai tuntunan, sebagai legitimasi, sebagai alat identitas persatuan, sebagai alat untuk
melepaskan tekanan yang begitu hebat sebagai pelarian untuk keluar dari masalah, ya kalau tradisinya hilang, maka fungsi-fungsi ini kan hilang. Nah kalau fungsi-fungsi identitas hilang, fungsi legitimasi hilang, fungsi simboliknya hilang, fungsi tuntunannya hilang, ya kita seperti nggak punya kebudayaan lagi gitu. Tidak punya identitas. Tidak punya identitas. Nah ini yang harus kita hindari. Jadi jangan sampai kita kalah sama corona harus kita lawan. Nanti final Piala Eropa ya akhirnya sebenarnya final antara Euro lawan Covid. Menang mana nih nanti? Ya kan? Kalau ternyata di Eropa tidak akan terjadi ledakan Covid, berarti Euro menang. Gitu kan? Kalau satu Mas. Iya, kita. Kalau masih di Wembley berarti iya, Covid yang menang. Iya. Tapi kan ada 11 kota nih. Ada 11 kota nih sekarang. Kenaikan berarti memang Eropanya salah ya? Iya, tapi kan kita tunggu. Kan ini sudah berlangsung lama nih kerumunan yang di Eropa itu. Gitulah kira-kira. Satu lagi Mas. Kewajiban siapa untuk tadi bahwa kita itu meyakinkan pemerintah? Nah, ada dua cara memang tadi melakukan gerakan-gerakan politik. Jadi jangan ragu-ragu kawan-kawan mahasiswa memilih jalan gerakan politik untuk mengatakan kebudayaan ini harus jadi kebijakan untuk seluruh sektor pembangunan di Kota Tegal, di Kabupaten Tegal. Gerakan nasionalisme kebudayaan. Nah, tadi Mas Urip menyatakan gerakan nasionalisme kebudayaan. Jadi kita kembali kepada gerakan kebudayaan yang kemudian kita praktekkan menjadi gerakan politik supaya ya pemerintah berubah paradigmanya. Kalau Mbak Susan bilang mindsetnya harus dirubah lah pemerintah ini. Tapi kalau orang belum berubah, ya kita tinggalkan, kita membuat independen gerakan itu. Kan pilihannya itu. Singangal kuwe. Tinggalkan independen. Wes kayak sampai pernah ngomong kayak gini dalam salah satu audiensi, Bu Pak, kita nggak butuh anggaran, butuhnya legitimasi. Agar legitimasi orang, ya gerak-gerak lah, gitu. Orang penting legitimasi. Orang penting legitimasi. Ya penting, ya tetap kita suarakan dan kita harus mandiri dulu lah. Monggo Pak Susan. Monggo Pak. Tadi pertanyaan. Meningkapi tadi. Ya, ada pertanyaan khusus buat saya tadi dari kawan Pemi. Ketika ada sebuah kepedulian di tingkat desa ya, bagaimana cara untuk bisa lebih tereksplor? Sebetulnya regulasi ini sudah sangat mengatur. Di dalam Permendagri nomor 18 tahun 2018 pun, desa itu sudah seharusnya melengkapi perangkat desanya itu dengan lembaga adat desa. Permendagri Nomor 18 tahun 2018. harus ada lembaga adat desa. Betul. Dan itu yang tidak banyak dilakukan di setiap desa. Saya baru dengar ini. Ini betul. Iya kan? Nah, lembaga adat desa ini pula lah yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan budaya yang ada di tingkat desa. Gitu. Hanya kembali lagi di sini kenapa kita harus paham regulasi, karena ini sebetulnya aturan sudah mengatur nih, hanya tinggal implementasi di lapangannya saja, gitu kan. Nah ini ketika berbicara kewenangan desa, kenapa ini menjadi sebuah pondasi atau akar yang mempunyai tanggung jawab moral secara langsung, karena dia pemilik teritorial, gitu. Selama ini yang saya lakukan juga, ini sekedar untuk berbagi saja di Jawa Barat. Kebetulan saya juga sedang mendorong Kaminan untuk desa-desa adat. Ya, untuk desa adat. Kita sedang mendorong desa adat untuk masuk di dalam peraturan daerah di Jawa Barat. Nah, di situ ada beberapa kampung-kampung adat yang kita rekomendasikan untuk menjadi sebuah desa adat dan terakomodir dalam peraturan daerah mengenai desa adat. Itu Lembaga adat desa. Itu harus dilakukan oleh semua desa. Betul. Di aturannya atau hanya spesifikasi yang punya adat istiadat terkhusus, Mbak? Nah, sekarang saya tanya, ketika berbicara adat istiadat, apakah itu berada di salah satu desa atau di dalam desa khusus? Nah, memang kita ini orang masyarakat adat bukan sih? Itu pertanyaannya.
Nah artinya lembaga adat desa itu adalah seharusnya berada di setiap desa. Harusnya ada di setiap desa. Dan itu sudah diatur dalam Permendagri. Permendagri. Karena ketika berbicara desa, ada undang-undang desa dan ada peraturan-peraturan dalam negeri yang mengatur. Satu kalau untuk di apa? Ada 2 kementerian yang mengatur ini nih. Kementerian Desa dan Kemendagri. Ya kan? Ya, kalau Kemendes itu berbicara mengenai sebuah program. Nah, kalau Kemendagri mengenai tata pemerintahan. Kalau yang bertanggung jawab di sini harusnya Kapermades kan, betul ya? Betul. Permendagri itu turunan dari Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan. Nah, Undang-Undang Kemajuan Budaya ini adalah semakin memperkuat posisi budaya. Kita ya. Kita bahas. Nah, ini saya sekedar karena dari tadi curhat gimana ya. Kita sudah ini dari tadi curhat, ini sekedar saya mau ngasih bocoran beberapa hal yang perlu didorong ketika berbicara penguatan adat dan budaya di tingkat desa. Iya. Itu sebetulnya sudah terlegitimasi ataupun sudah diatur dalam regulasi khususnya Permendagri nomor 18 tahun 2018 mengenai lembaga adat desa. Yang banyak tidak diketahui dan bahkan sengaja untuk tidak diketahui. Nah itu begini Mbak, saya baru dengar tadi. Ya kan? Pertanyaannya cukupkah itu Mbak? Kenapa? Cukupkah? Nah, ketika berbicara bahasa undang-undang desa, di sini hak asal usul di tingkat desa dengan adanya otoritas desa di sini untuk bisa menentukan program-program pembangunannya di tingkat desa, pengembangannya di tingkat desa. Nah, otomatis ketika berbicara berbasis kearifan lokal, ini perlu juga adanya sebuah keterlibatan, yaitu tadi lembaga adat desanya. Karena lembaga adat desa ini pula lah yang akan memiliki tanggung jawab tadi saya bilang untuk menjaga, melindungi, melestarikan dan mengembangkan. Ini yang kurang tersosialisasi. Ya, secara regulasi sebetulnya ini sudah lengkap, hanya tinggal bagaimana sejauh pemerintah setempatnya atau kawan-kawan penggerak budayanya paham mengenai sebuah regulasi-regulasi yang ada untuk bisa ditekan atau untuk bisa memastikan terimplementasi di lapangan. Itu saja mungkin. Jadi Kang Inang luar biasa sekali ya kita hari ini sudah ngeluarin seluruh ilmu. Aduh, ini Tegal ini cuma tinggal kesimpulan. Kita berdarah-darah di Jawa Barat bertahun-tahun, kesimpulannya di sini gimana urusannya ini? Permasalahannya begini Mbak, karena kita ini terfokus pada anggapan yang mengatakan bahwa undang-undang itu dan permen itu tidak cukup ketika untuk dilakukan menjadi implementasikan di bawah. Karena apa? Yang namanya juklak dan juknis itu juga diperlukan oleh dalam hal ini pemangku yang nanti akan menjalankan itu. Ya. Artinya itu gini, yang harus kita pilah tadi, kenapa tadi saya berbicara bahasa segmentasi desa. Kalau segmentasi desa kan itu sudah ada di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri yang memang mengatur tata pemerintahan yang ada di desa. Ada beberapa perangkat ataupun elemen yang memang harus ada di setiap desa, itu lembaga adat desa. Nah, kalau tadi ketika berbicara advokasi kebijakan turunan dari Undang-Undang Kemajuan Budaya, memang perlu adanya sebuah perda mulai di tingkat provinsi bahkan di tingkat kabupaten. Nah, kita lihat dulu di provinsinya apakah sudah ada atau belum? Belum. Ya kan? Nah, itu juga kan menjadi PR juga bagaimana ini menjadi perda di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten. Seperti itu. Tetapi sambil kita mengadvokasi itu, kenapa tidak juga memaksimalkan, mengoptimalkan regulasi yang sudah tinggal diimplementasikan di lapangan seperti itu. Berarti karena saya juga bertanya di sini pokok-pokok pikiran budayanya ada. Tim perumusnya sudah ada. Oh, ini tim perumusnya. Tim perumusnya makanya salah satunya. Oke, nah ini pula lah yang harus dipastikan, jangan sampai kita merumuskan saja. Karena kenapa perlu adanya pokok-pokok pikiran budaya? Ini adalah sebagai pintu masuk untuk mengadvokasi masuk menjadi perencanaan daerah. Termasuk Dewan Budaya itu kan hasil dari rekomendasi pokok-pokok
pokok-pokok pikiran itu tadi. Oh, Dewan Kebudayaan. Oke. Nah, artinya ketika di sini pokok-pokok pikiran budaya ini pula lah ya sebagai celah atau pintu masuk yang melegitimasi gerakan budaya, bagaimana ini bisa terakomodir dalam kebijakan. Jadi ini harus menjadi sebuah gerakan ya. Betul. Kalau memang tidak Dewan Kebudayaan oleh SK, ya jadi Dewan Adat apa-apa. Mungkin itu saja, ini sekedar berbagi. Tepuk tangan untuk Pak Susan. Sayangnya ki, iya, Bapak Remades ora tahu gelem ditundang ya Mas. Barang ngerti kayak. Ini juga termasuk sebuah kutukan. Buat Semua nyebut dinas beberapa sudah kita undang, tinggal Bapak Remades yang kita belum pernah. banyak Bila ada kepala dinas yang enak, Mati. meninggal dunia. Aduh, ya. Nanti kita punya PR Mas bahwa lembaga Adat desa itu menjadi satu Ini kewajiban. temuan baru, Sul. Temuan. Harus kita maksimalkan itu. Makasih Mbak Susan. Ini terima kasih Mbak Susan perlu menyadarkan kita bahwa kita dikuatkan juga dari sesuatu yang bukan hanya undang-undang tentang kebudayaan tapi Permendagri tentang itu. Itu Buat Mas Kemen ini jangan takut. Iya, Ini tidak hanya sekedar bicara. Tok. Tapi akan menjadi sebuah follow up. Iya benar. Bukan main luar apa ya? Iya. Sampai ngarep nyemburi. Iya oke. Sore kira-kira. Iya. Tapi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan. Terima kasih Pak Kiatmo, terima kasih Mas Suha, terima kasih Pak Inang dan Mbak Susan atas ilmunya. Sore hari ini kita dapat banyak daging. Betul. Luar biasa. Awalnya kan bahas e-sport gitu. Sebelum Mas Inang 2 hari yang lalu ngabari bahwa ada mausan dan kita bisa melaksanakan. Iya. E-sportnya kok di situs Mas. Tuh lembaga adat. Kita perlu berterima kasih kepada mereka. Iya. Udah tepuk tangan dulu untuk yang tepuk tangan sudah buat. Jadi kita lebih kecas lagi, kecharger lagi gitu ya, Ge. Semuanya yang nyesek rata-rata bisa makan. Ente semangat untuk harian oke acara semangat. Dadak betul ada. Terima kasih untuk semua dan tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Apapun hasilnya kita mari simpulkan bersama bahwa kita tetap peduli terhadap kebudayaan, tradisi, tidak ada tradisi, tidak ada ruh peradaban sehingga kita harus terus mati-matian untuk melaksanakan itu. Merubah mindset seperti yang dikatakan Mbak Susan bahwa budaya itu juga Mbak Mas budaya itu menjadi spirit, adat istiadat itu menjadi alat untuk bisa membentuk budaya itu menjadi sebuah ruh bagi setiap apapun yang kita lakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, tepuk tangan buat yang kopi ya, terima kasih. Oke, sampun wes maksudnya. Wes, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kopi malih. Kami caang. Kami caang.